Banyak warga Jawa Barat yang tidak setuju dengan program Sapoe Saribu ala Kang Deddy Mulyadi ini, kawan-kawan. Dia menyatakan bahwa dirinya itu tidak setuju dengan program ini, kawan-kawan. Tapi pengamatan saya, setelah saya amati baik-baik, ternyata itu lebih tepatnya bukan tidak setuju dengan program Sapoe Saribu Kang Deddy Mulyadi ini, kawan-kawan. Tetapi khawatir program ini ada haji mumpung, kawan-kawan, gitu loh. Nanti haji mumpung nih ada program, akhirnya dikit-dikit diambil lah 10% dan lain sebagainya, kawan-kawan. Itu pengamatan saya dari berbagai warga Jawa Barat yang tidak setuju dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi Sapoe Saribu. Mengapa khawatir? Karena tidak ada kejelasan apakah program ini di bawah naungan langsung oleh Kang Deddy, di bawah naungan Kang Deddy Mulyadi atau tidak, kawan-kawan. Ya pasti warga Jawa Barat yakin Kang Deddy Mulyadi itu bukan orang haji mumpung. Mumpung ada program ini akhirnya nyomot dikit-dikit. Pasti tidak akan berpikiran seperti itu kebanyakan warga Jawa Barat ya, kawan-kawan. Tetapi seandainya program ini bukan di bawah naungan Kang Deddy Mulyadi, maka memiliki potensi ada yang namanya haji mumpung. Mumpung ada program ini, akhirnya diambil sedikit, akhirnya ya lama-lama menjadi bukit, kawan-kawan. Itulah pengamatan saya ya. Nah, di sini saya akan tampilkan beberapa orang yang tidak setuju dengan program Sapoe Saribu Kang Deddy Mulyadi ini, kawan-kawan. Kalau kawan-kawan ingin melihat bagaimana warga Jawa Barat tidak setuju dengan program ini, silahkan kawan-kawan buka aplikasi TikTok, kemudian tulis di pencarian Sapoe Saribu, pasti banyak warga Jawa Barat yang tidak setuju dengan program ini. Tetapi menurut pengamatan saya bukan tidak setuju, tapi khawatir program ini ada haji mumpungnya apabila tidak di bawah naungan Kang Deddy Mulyadi, kawan-kawan. Oke, kita saksikan bersama-sama bagaimana tanggapan-tanggapan netizen mengenai program Sapoe Saribu ini, kawan-kawan. Saksikan. Ada yang bilang ke saya, Bang Ojan setuju nggak dengan kebijakan Pak KDM yang ini nih, reongan atau iuran atau udunan atau apa namanya ya, gitu, untuk masyarakat, ASN, pelajar, masyarakat ya. Kalau saya tidak setuju, kenapa? Ini berbicara uang, ya, walaupun 1.000 ya satu orang, tapi dengan skala banyak ya, itu akan besar. Kita rinci ya, ini analisa saya aja. 1.000 satu orang, dari 51 juta penduduk Jawa Barat kita ambil bawahnya aja 20 juta. Nah, berarti satu hari akan terkumpul uang 20 miliar ya, satu hari. Kalau seminggu jam kerja berarti 5. Nah, berarti 20 dikali 5 berarti 100 miliar. Seminggu tak? Ya. Kalau sebulan berarti seminggu ada 4. Berarti 400 miliar sebulan. Kalau setahun kali 12, 4,8 triliun. Nah, itu hitungan kecil ya, hitung kecil. Apa nggak rentan duit 4,8 triliun? Itu bukan duit negara, duit masyarakat. Ya, duit masyarakat. Yang ngurusinnya, nanti sasarannya seperti apa, ya, itu kan rentan. Maksud saya, ini akan mempengaruhi dengan kinerja dan sebagainya ke depan untuk Pak Deddy, gitu. Untuk Pak Deddy ya. Saya berharap, saya tidak setuju. Kalau bisa jangan, Pak. Surat edaran ini jangan kalau bisa. Ini rentan berbicara uang masyarakat, Pak. Ya, itu sekarang logikanya gini aja. Boro-boro buat reongan, buat udunan, buat apa namanya ya, bayar pajak aja, Pak. Bayar pajak aja. Ya, motor nunggak, mobil nunggak, bayar PBB, tanah itu nunggak, Pak, gitu. Itu masyarakat. Tapi pinjol-pinjol, Pak, naruh nggak, Pak? Bang Emok, naruh nggak, Pak? Kau mau jaga udunan, jaga reongan, gitu. Maksud saya, kalau bisa jangan, Pak. Cari terobosan-terobosan yang sifatnya ke masyarakatan, perekonomian, banyakin lapangan pekerjaan, lebih gampang nyari uang, gitu, Pak. Itu aja, Pak, saran dari saya. Terima kasih, Sampurasun. Kalau saya tidak setuju, kenapa? Ini berbicara uang, ya, walaupun 1.000 ya satu orang. Sampurasun, Kang Ojan, izin stitch videonya.
yang menyatakan bahwa Kang Ojan tidak setuju dengan program Pak Gubernur masalah iuran Rp1.000 per hari. Saya izin merespon dan izin menanggapi ya. Kalau saya pribadi sangat setuju dengan program Pak Gubernur yang dimana iuran 1.000 per hari itu menurut analisa saya akan dikelola secara mandiri oleh Pemprov. Jadi tidak akan di-store ke pusat ya, dikelola secara mandiri, dipungut secara mandiri dan didistribusikan secara mandiri. Yang penting ada transparansinya gitu kan, transparan uangnya dipakai apa, uangnya dibuat apa. Kalau menurut saya Pak Gubernur insya Allah amanah. Mungkin uang dengan jumlah yang Kang Ojan sebutkan di video Kang Ojan, yang jumlah yang lumayan fantastik dalam setahunnya, itu bisa buat membangun lapangan pekerjaan, bisa membangun struktur dan infrastruktur daerah gitu kan. Dan pada prakteknya itu di lapangan tidak akan dipaksakan. Bagi yang tidak mampu, bagi yang tidak suka itu tidak akan dipaksakan. Dan sebaliknya, bagi yang simpati sama program Pak Gubernur, bagi yang suka sama Pak KDM, itu saya yakin tidak diminta pun dengan sukarela. Mungkin katakanlah 1.000 per hari, mungkin kalau yang suka dengan programnya mungkin bisa ngasih 2.000 atau 3.000, atau yang udah mampu mungkin 5.000 per hari. Kita nggak tahu di lapangan seperti apa. Mungkin video saya seperti itu. Semoga ya perbedaan pendapat itu bukan wajib, wajar ya. Begitu aja Kang Ojan, sampurasun. Terima kasih. 1.000 sehari. Ya menurut Ame ini bukan gagasan baru ya. Ini gagasan lama dari seorang Deddy Mulyadi. Akan tetapi dengan metode yang berbeda. Dulu semasih KDM ini menjabat sebagai Bupati Purwakarta ya, KDM menerapkan program Beas Perelek, di mana warga menyisihkan 1 gelas berasnya di depan rumah yang nantinya dikumpulkan terus disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Nah sekarang KDM mengaktifkan lagi ya budaya gotong royong. Akan tetapi bentuknya bukan beras, melainkan uang ya, Rp1.000. Kalau misalkan dimintai tanggapan ya terkait program ini, ya Ame antara setuju dan tidak setuju. Setujunya ya, jika program ini berjalan dengan baik, ini sangat-sangat bermanfaat ya untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan dana darurat ya, dana untuk pendidikan, dana untuk kesehatan. Itu juga tujuan KDM ya, membuat program Poe Ibu ini. Nah jika program ini baik, kenapa Ame juga ada tidak setujunya? Balik lagi ya, kalau misalkan program ini berjalan dengan baik, ini sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat. Akan tetapi ya, yang namanya uang itu sensitif. Apalagi kan ini bentuknya donasi. Ini membuka jalan ya untuk oknum-oknum yang menjadi koordinator pengumpulan uang tersebut untuk melakukan tindak korupsi. Bahkan bisa saja yang melakukan korupsi ini dari mulai tingkat bawah. Saya percaya ya, mungkin KDM tidak akan melakukan hal itu. Akan tetapi apakah kita percaya kepada pejabat-pejabat di bawahnya? Memang jumlahnya sedikit, cuman 1.000 ya, 1.000 sehari. Akan tetapi kalau misalkan dikali 30 juta masyarakat Jawa Barat saja ya, ini akan terkumpul 30 miliar per hari. Dan ini juga belum jelas ya. Misal ini siswa SD, SMP, SMA yang juga dipungut 1.000 sehari itu peruntukannya untuk apa? Dan Anda yakin ya, di setiap sekolah ya, jumlah siswanya itu tidak merata. Semisal saja 1.000 siswa dalam satu sekolah ya, dikali Rp1.000, berarti dalam sehari sekolah tersebut bisa mengumpulkan 1 juta rupiah. Nah uang tersebut apakah ditabung terlebih dahulu atau langsung disalurkan kepada orang yang membutuhkan? Ini juga harus jadi perhatian serius, karena untuk di sekolah kalau nggak salah ya ada yang namanya uang kas. Jangan sampai dengan adanya iuran Rp1.000 ini menjadi tumpang tindih dengan program
yang sudah berjalan di sekolah. Begitupun di tiap RT, RW, desa, bahkan tingkat kabupaten dan kota. Dan bukannya program Sapoe 1000 ini juga ya tidak sejalan dengan nawacita KDM dalam memberantas pungutan liar, baik di sekolah maupun di instansi-instansi pemerintahan. Nah, ketika saat ini sudah dirasakan dampaknya, manfaatnya ketika tidak ada lagi pungutan-pungutan di sekolah dan seluruh masyarakat berterima kasih terhadap Bapak. Jangan sampai ya pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh oknum sekolah, oleh oknum masyarakat ini dilarang, pemerintah malah melegalkan pungutan liar terhadap masyarakatnya. Saya berharap ya program Sapoe 1000 ini dikaji ulang, dievaluasi. Jangan sampai niat baik Bapak untuk membantu masyarakat malah menjadi beban ya untuk masyarakat di tengah kenaikan pajak yang gila-gilaan. Saya percaya Bapak itu sayang, cinta terhadap masyarakat Bapak, dan Bapak mau mendengarkan keluhan dari masyarakat Bapak. Dan kami berpesan kepada masyarakat, kepada pendukung, kepada pecinta Kang Deddy Mulyadi, jika kalian sayang terhadap pemimpin kita, jangan hanya sekedar memuja-muji dan menerima setiap kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Jangan fanatik buta, jangan mencintai pemimpin dari personalnya, ya, melainkan kita lihat dari kebijakannya. Apakah pro atau tidak terhadap masyarakat. Kita sampaikan apresiasi setinggi-tingginya ya jika kebijakan, jika program itu benar-benar pro terhadap masyarakat. Akan tetapi jangan malu ya, jangan takut untuk menyampaikan otokritik terhadap pemimpin yang kita pilih ya, untuk benar-benar menjalankan pemerintahannya dengan baik. Banyak yang khawatir elektabilitas KDM ini merosot gara-gara program Sapoe 1000 atau Poe Ibu ini. Santai kawan ya, KDM tidak terlalu memikirkan elektabilitas, popularitas, nama baik ya. Kalau itu untuk kepentingan masyarakat banyak. Kita bisa melihat sendiri ya, selama 7 bulan KDM ini menjabat ya, banyak keputusan, banyak kebijakan yang menyinggung dapur-dapur, yang menyinggung kepentingan elit politik, yang nantinya ini membahayakan bagi karir politik KDM. Seperti contoh, mengevaluasi dana hibah, ya, menutup tambang-tambang ilegal, menambah rambal kelas, dan menghapus study tour sekolah. Apakah serangan-serangan yang diterima oleh KDM ini sedikit? Kan tidak. Apakah serangan-serangan ini ya tidak berdampak terhadap nama baik KDM? Ya, kalau misalkan pejabat yang terlalu memikirkan nama baiknya, mungkin KDM ya menarik semua kebijakan, semua keputusan yang telah dibuat oleh dia. Tapi ini tidak, cowok ya, KDM tetap tancap gas ya, tidak peduli siapapun ya yang menjegal ya, dia tetap lanjutkan. Hanya satu, untuk kepentingan masyarakat. Itu berarti KDM selama ini anti kritik. Tidak juga. Buktinya orang-orang yang bukan hanya mengkritik, bahkan menghujat, menyerang personal, bahkan menyerang fisik, KDM tidak penjarakan. Meski KDM bisa saja ya lewat tim hukum Jabar Istimewa ya bisa membawa orang-orang yang selama ini menyerang habis-habisan harkat martabat KDM, tapi KDM tidak melakukannya. Difitnah, dibully, dihina, beliau tetap santuy ya. Bahkan kritikan-kritikan yang membangun, yang konstruktif ya beliau tetap dengarkan. Seperti contoh ya, ketika banyak yang mengeluhkan sekolahan rusak, jalan rusak, dan problem-problem atau masalah yang ada di tengah masyarakat, beliau dengar satu persatu. Dan satu persatu juga beliau selesaikan. Bahkan ya KDM juga meminta kalau bisa tiap hari KDM ini dikritik. Ya karena kritikan ini untuk sosial kontrol pemerintahan juga. Nah karena hal itu ya sedikit Ame ingin menyampaikan otokritik nih kepada Bapak terkait surat edaran atau program Poe Ibu Sapoe 1000 ini ya. Mudah-mudahan program tersebut dikaji ulang, dievaluasi, bukan karena nominal yang Rp1.000-nya Bapak, punten ya. Akan tetapi ya Rp1.000 juga kalau misalkan dikumpulkan itu akan menjadi banyak.
Nah, dikhawatirkan takut ada oknum-oknum anu dihandapna ya menyelewengkan anggaran tersebut, misalkan ini mah ya. Dan dikhawatirkan juga banyak oknum-oknum warga yang memanfaatkan ya, datang ke pos pengaduan ngakunya suaminya sakit, ngakunya anaknya terkendala biaya sekolah ya. Dan mungkin ini juga ya menjadi beban kepada kepala desa, RT, RW, kan tetap yang melaksanakannya itu yang di bawah. Kalau misalkan terjadi temuan-temuan seperti itu, ya tetap yang babak belur itu ya kepala desa, RT, RW. Ya bahkan kalau misalkan ini diterapkan di sekolah, ya mungkin guru nanti yang jadi beban gitu ya. Mudah-mudahan ini dievaluasi. Bukan karena tidak setuju program ini bagus, Bapak ya. Karena untuk membantu masyarakat juga, masyarakat yang membutuhkan. Akan tetapi kan selama ini juga banyak bantuan-bantuan dari pemerintah pusat yang tidak tepat sasaran. Nah, dikhawatirkan ini balik lagi. Nah, melalui program ini juga ya takut tidak tepat sasaran juga. Mohon maaf ini mah Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan tadi saya awal bilang bahwa tidak ada kepastian apakah program ini di bawah naungan Kang Deddy Mulyadi langsung atau Kang Deddy Mulyadi menunjuk orang lain yang mana orang lain tersebut tidak bisa diawasi atau dikatakan tidak di bawah naungan Kang Deddy Mulyadi lah, kawan-kawan, seperti itulah. Saya cari apakah program Sapoe Saribu ini di bawah naungan Kang Deddy Mulyadi atau tidak. Saya cari di berita-berita, saya tidak menemukan tentang kejelasan ini, kawan-kawan. Oleh karena itu saya belum bisa menjelaskan apakah program ini di bawah naungan Pemprov Jabar atau bukan, kawan-kawan. Ya kawan-kawan, kalau misalkan tahu bisa tulis di kolom komentar agar teman-teman kita tahu apakah program ini di bawah naungan Pemprov atau bukan, kawan-kawan ya. Nah itulah. Oleh karena itu bagi Pemprov Jabar khususnya Kang Deddy Mulyadi segera memberi kepastian apakah program ini di bawah naungan Pemprov Jabar atau bukan, dan lebih apa namanya ya, lebih dikaji ulang agar potensi-potensi haji mumpungnya itu nggak ada. Ya itu kan harapan kita sebagai warga Jawa Barat kan, kawan-kawan. Nah, mengenai tentang program ini, ada sejumlah desa yang sudah menerapkan program Sapoe Saribu ini, kawan-kawan. Khususnya pejabat-pejabat daerah seperti desa, kecamatan, dan lain sebagainya, kawan-kawan, kelurahannya. Coba kita saksikan bagaimana program ini berjalan, kawan-kawan. Nah, mungkin ya gitu, kawan-kawan, saksikan aja terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Kadis DPMD Kabupaten Purwakarta pagi hari ini dengan teman-teman para Kasekdis, para kabin dan staf semua akan melaksanakan program Sapoe Saribu. Sapoe Saribu mudah-mudahan bermanfaat bagi warga masyarakat Kabupaten Purwakarta. Amin. Mantap. Ya udah masuk aja ke yang gitu, yang udah 5.000 Pulangan aja. Ini sini udah. Program saya Bu Pak Asep di Pawawan 2.000 berarti 2. Yang penting lebih ke 1.000 lah. Kurang di 1.000. Nah, biar ini 2. Alhamdulillah teman-teman dinas DPMD sudah melaksanakan program Sapoe Saribu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi warga masyarakat Kabupaten Purwakarta. Sampurasun. Ampes. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Kepala Desa Mekargali. Di pagi hari ini telah melaksanakan kegiatan Saibu, yaitu iuran sehari 1.000. Semoga dengan kegiatan sehari 1.000 ini bisa bermanfaat buat warga masyarakat yang membutuhkan. Sadang sekarang 1.000, tapi insya Allah manfaat 1.000. Saya ikhlas demi kepentingan warga masyarakat Desa Mekargali untuk bisa sejahtera. Nah, itulah beberapa desa yang telah melaksanakan atau menerapkan program Sapoe 1.000, kawan-kawan. Ya, pastinya ada beberapa desa yang belum saya cantumkan yang telah melaksanakan atau menerapkan program Sapoe 1.000 ala Kang Deddy Mulyadi ini ya, kawan-kawan. Saya ulangi lagi, saya tidak tahu dan saya sudah mencari melalui berita apakah program ini langsung di bawah naungan Kang Deddy Mulyadi atau bukan, kawan-kawan. Mengapa? Karena titik tekan mengapa warga Jawa Barat itu tidak setuju, bukan tidak setuju ya, khawatir itu karena program ini nantinya misalkan di desa A dipimpin oleh si A, di BBBB di desa C dipimpin oleh si C gitu loh. Akhirnya karena banyak pemimpin, banyak yang mengolah di setiap desa, memiliki potensi ada yang namanya haji mumpung. Oleh karena itu nih, pemerintahan Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi bisalah mengkaji ulang untuk potensi-potensi hal yang seperti ini dan lain sebagainya, kawan-kawan. Ini tanggapan saya, ini hanya pandangan saya, kawan-kawan. Saya adalah manusia dan saya juga memiliki kesalahan, kawan-kawan. Apabila kawan-kawan tidak setuju dengan pandangan saya, kawan-kawan silahkan beri tanggapan kawan-kawan di kolom komentar ya. Karena di sini adalah kita berdiskusi bersama-sama. Ketika kawan-kawan berkomentar, saya membaca satu persatu sebagai wawasan saya sendiri, kawan-kawan. Saya baca komentar kawan-kawan, kemudian saya terkadang atau kebanyakan komentar dari kawan-kawan itu dijadikan bahan konten saya, kawan-kawan. Karena kalau misalkan konten nggak ada bahan, nanti susah sekali, kawan-kawan. Ya, kurang lebihnya seperti itulah. Saya Taufik Ahsan, kurang lebihnya mohon maaf dan pamit mengundurkan diri. Terima kasih.